Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sekarang kita akan melakukan observasi di rumah wayang dengan alat musik calong dengan Bapak Kusno. Dengan Bapak Kusno. Pertama kami akan bertanya. Ya, langsung saja pertanyaan pertama. Apa ya? Monggo silakan untuk Apa menanyakan. itu calung dan apa bahan utama yang digunakan untuk membuat calung dan bagaimana cara membuatnya? Ya, calung ya. Calung itu apa itu calung ya? Ya. Calung kan jadi alat musik yang terbuat dari bambu. Ya, sebentar. Ya, calung itu alat musik yang terbuat dari bambu. Ini yang pertama ini. Jadi apa itu calung? Calung itu alat musik untuk mengiringi tarian, yaitu tarian lengger. Lanjut pertanyaan Lanjut. kedua, Pak. Ya, Apakah hanya untuk reok calung pertunjukan tari? gimana? Digunakannya apakah cuma untuk reok dan lengger? Iya, memang ini khususan untuk reog dan lengger. Adapun improvisasi biasanya digunakan untuk seni kentongan. Dan di seni kentongan pun ada calungnya. Ada seperti ini gambangannya. Begitu. Lanjut, Pak. Lanjut. Pertanyaan tiga. Ya. Siapa yang pertama kali memperkenalkan calung? Nah, ini yang sampai sekarang kadang khususnya di Purbalingga itu kita hanya mengadopsi. Tapi menurut sejarah, calung ini ditemukan di Desa Prapingan, Kabupaten Banyumas. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan keempat. Siapa saja seniman terkenal yang mahir memainkan calung? Ya, kalau sini banyak. Pertama saya dulu dengan Pak Misro itu tadi. Terusan pengendalinya Pak Radi Kembaran Wetan. Pak Radi Kembaran Wetan. Terus saya biasanya dengan itu tadi Pak Sudirat. Pak Kusno layannya Pak Sudirat. Terusan Pak Sahudi itu dari Sidenegara. Sama Pak Dirat sama alamatnya Sidenegara. Nah, Kapan calung biasanya dimainkan dalam upacara adat Sunda? kalau adat Sunda itu bukan calung, itu angklung. Di Jawa Barat itu ada musiknya angklung. Calung itu ada di Jawa Tengah, ya. Pertanyaan enam. Kapan calung mulai dikenal luas Indonesia? Nah ini calung dikenalkan itu pada saat kalau kemarin Pak Sumitro dalam Mitro dari Manugara Wetan itu memainkannya yaitu di Inggris kemarin. Iya, Pak. Iya di Inggris sana main sendirian tapi ya karena kapal terbangnya kan mahal, Iya, mahal. bayar paspornya juga. Iya. Terus dikenalkan di dunia pada saat ada festival musik bambu tahun 2004. Lanjut. Pertanyaan ke-7. Ya. Di mana calung banyak ditemukan di Indonesia? Nah, ditemukan itu hanya di Purbalingga, itu tadi Kasidenan Banyumas. Adapun saya kadang pentas misalnya di Magelang, di Klaten itu kan karena kita pendatang. Jadi ditemukan calung itu ada di sini. Lanjut. Lanjut pertanyaan ke-8. Nah, Di mana biasanya pertunjukan calung diadakan? ya biasanya pada saat ada kegiatan orang barang gawe atau hajatan nih, misalnya mantenan, pengantenan Mbak, Iya, ya itu nanggap calung biasanya. Terus yang kedua sepitan. Terus acara ada tamu penting, misalnya ada bupati yang datang di balai desa, ada gubernur pada saat misalnya ada kegiatan jambore, apa kegiatan pertikara, atau mungkin RT lomba tingkat di kabupaten biasanya diadakan seni calung. Lanjut pertanyaan ke-9. Ya. Mengapa calung termasuk alat musik tradisional yang penting dilestarikan? Nah, kenapa tradisional? Karena ini sesuai dengan kearifan lokal. Kearifan lokal artinya
seni yang berada di suatu daerah. Jadi tidak semua daerah memiliki alat musik ini. Jadi namanya tradisional. Lanjut pertanyaan ke-10 Pak. Oke. Mengapa calung biasanya dimainkan secara berkelompok? Nah, ini musik ini bukan musik individu, tapi musik ini musik kelompok. Karena calung terdiri dari ini namanya gambang. Coba dipukul Mbak, Mas. Dipukul nanti tahu. Terus. Nah, gambang ini fungsinya melodi. Melodi itu membuat lagu, misalnya. Nah ini melodi kan? Jadi seperti organ. Jadi ini seperti organ. Nah ini kentong, ini kenong. Kenong biasanya untuk banggen. Misalnya badanku kurus karena kurang makan, matamu merah karena kurang tidur, kan itu kan? Ini hanya sebagai pengimbang. Kalau dendam bisa sebagai bass. Ini bass. Lanjut Pak. Lanjut. Ke-11. Ya. Bagaimana cara memainkan calung agar menghasilkan nada yang indah? Itu cara nabuhnya jangan terlalu keras, Mas. Kalau keras ini nanti pecah. Jadi seolah-olah dia pakai perasaan cinta. Oke, lanjut. Yang nomor terakhir. Ya. Bagaimana proses pembuatan calung dari awal hingga siap dimainkan? Oke, bambu yang utuh ini bambu wulung, bukan tali ya. Bambu wulung, setelah itu dipotong. Nah, apa bukan dipotong, ditebang, ditebang. Terus setelah ditebang, itu cara nebangnya jangan pada saat terang bulan. Kalau terang bulan itu biasanya bambunya dimakan hama, bubukan. Untuk kopi loh ya, bubukan. Oh ngerti bubuk? Bubuk. Iya yang ini bubukannya ini kita pangan bubuk hama. Nah setelah padang bulan itu setelah bulannya habis peteng berarti kurator orang mbak aman tapi bulannya bisa orang keton. Setelah itu ditarang namanya istilahnya, ditarangnya orang depek nang matahari. Nah diangin-anginkan. Setelah dianginkan terus dipotong diletakkan di atas dapur. Kok ngerti dapur? Pedangan. Nang parah kayak gini sing kira-kira ngisor anak kukusnya kenang kukus. Asap. Iya, Pengasapan, namanya pengasapan. Setelah itu baru dipotong-potong sesuai selera. Kayak moman roti. Dipotong-potong sesuai. Setelah itu digowak sesuai dengan nada. Kalau 10 judul lagu dari pentas alat calung ini apa Pak? Iya. 10 lagu. yang pertama biasanya ada Lunggadung. Yang kedua terus Lancaran Satu Jagat. Yang ketiga Manyar Sewu. Wis. Yang keempat itu biasanya ada Gudril. Yang kelima Senggot. Yang keenam Ricik-ricik. Yang ketujuh Dapat Ayu. Kakak pada plesir mari itu kan Dapat Ayu. Iya. Terus yang ke-8 ada Sekar Gadung. Kalau pertama itu Lunggadung, kalau yang ke-8 Sekar Gadung. Beda kan? Beda. Oh ya baru gadung lah ya. Yang 9 lagu-lagu dolanan, diantaranya Lumbung Desa. Lumbung Desa. Terus Jaran-jaran cilik. Jaran-jaran cilik. Sepuluh ya Mbak? Ya, Mas. 10.
Kita juga mau diajarin Pak satu lagu. Ya. Ya, lagu apa? Dawet Ayu coba. Nah, dapat aja ya. Bareng 1, 2, 3. Kakang pada plesir mari ngendi yayi. Tuku dawet teh Banjarnegara. Seger anyes legi. Apa iya dawet ayu dawet teh Banjarnegara. Terima kasih Pak atas wawancaranya dari kami. Mohon maaf bila kami ada kesalahan ya Pak. Nggih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat diajak wawancara dengan kami ya. Oke. Terima kasih, sekian dari kelompok 3 10 TGP 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.